Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asdamayanti dengan NIM 20102020514 dari kelas 3A Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika dengan pembahasan tentang menganalisis biografi Al-Khawarizmi serta pemikiran atau sumbangsih terhadap matematika dengan dosen pengampu Ibu Messi Oktavia SPD MSI. Pembahasan yang pertama tentang biografi dari Al-Khawarizmi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Di kalangan ilmuwan Barat dan Eropa, ia lebih dikenal dengan nama algoritmus atau algoritma. Ia yang telah berjasa besar dalam memajukan ilmu pengetahuan. Ia dilahirkan di sebuah kota kecil yang sederhana di pinggiran Sungai Okus, yakni kota Khawarizm yang terletak di bagian selatan Sungai Okus, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Beliau adalah seorang ahli dalam bidang perhitungan karena beliau sangat terkenal dalam berbagai bidang seperti matematika, astrologi, dan geografi. Beliau wafat pada tahun 840 Masehi. Tak ada data yang pasti tentang tanggal dan kapan tempat kelahiran dan wafatnya. Sedangkan Philip K. Hippie mempergi kota Baghdad pula beliau dibesarkan, dan di kota ini pula lah pengetahuan serta pengalamannya berkembang, sehingga kemudian menjadikan namanya populer dan dikenal sebagai ilmuwan muslim yang terkemuka. Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat didatangkan dari berbagai peradaban ke Baghdad, baik dari Bizantium atau Romawi, Yunani, India, maupun Persia untuk diterjemahkan ke bahasa Arab. Untuk itu, di masa pemerintahannya, Al-Ma'mun kemudian mendirikan sebuah lembaga ilmu pengetahuan, yakni Bait al-Hikmah, yang menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melakukan penelitian, di mana semua kegiatan ilmiah mereka ditanggung dan dijamin oleh pemerintah. Bahkan, mereka pun mendapatkan gaji yang layak. Bait al-Hikmah sendiri tidak hanya berfungsi sebagai pusat penerjemahan dan aktivitas penelitian para ilmuwan, akan tetapi juga sebagai tempat lembaga pendidikan perguruan tinggi yang dilengkapi dengan perpustakaan. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan dan dikembangkan oleh Bait al-Hikmah ini adalah ilmu kedokteran, matematika, optika, fisika, geografi, astronomi, ilmu falak, sejarah, dan filsafat. Al-Ma'mun sangat tertarik dan mengagumi kecerdasan dari Al-Khawarizmi. Itulah sebabnya ia kemudian secara khusus mengirim dan menugaskan Al-Khawarizmi untuk belajar bahasa Sanskerta setelah mahir dan menguasai bahasa ini dengan baik. Kemudian, ia ditugasi kembali oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk diterjemahkan buku India tentang astronomi yang berjudul Siddhanta ke bahasa Arab. Buku ini pun berhasil diterjemahkan oleh Al-Khawarizmi dengan baik. Bahkan, kemudian ia juga berhasil menerjemahkan buku tentang geografi, karya tulis Ptolemus, seorang ilmuwan Yunani, ke bahasa Arab. Siddhanta adalah sebuah buku yang berkenaan dengan ilmu astronomi yang dibawa oleh orang-orang India ke kota Baghdad, kira-kira pada tahun 771 Masehi atau tahun 773 Masehi. Usaha penerjemahan buku ini pun semula dilakukan oleh Al-Fazari, namun usaha tersebut belum sempurna dilakukan. Bahkan baru kemudian atas usaha dari Al-Khawarizmi, buku tersebut pun bisa diterjemahkan secara sempurna ke dalam bahasa Arab. Berdasarkan buku tersebut, Al-Khawarizmi telah menyusun sebuah tabel dan ringkasan dari sistem-sistem astronomi India dan Yunani yang ditambahkannya dengan hasil-hasil penyelidikannya sendiri. Tabel yang dibuat oleh Al-Khawarizmi ini pun menjadi terkenal di Eropa setelah diterjemahkan oleh Alderan dari Bath pada tahun 1126. Tabel ini kemudian menggantikan tabel Yunani dan India yang biasa dipakai sebelumnya. Buku ini juga menjadi dasar bagi Al-Khawarizmi dalam menyusun daftar-daftar astronominya. Selama hidup
zaman sesudahnya oleh kalangan ilmuwan muslim maupun barat, Al-Khawarizmi diakui sebagai orang ilmuwan tidak hanya ahli di bidang matematika, tetapi juga di bidang astronomi, geografi, ilmu bumi, bahkan di seni musik. Selanjutnya, pemikiran dan sumbangsi dari pemikiran Al-Khawarizmi. Sejarah mencatat Al-Khawarizmi telah menyumbangkan sejumlah pemikiran penting, terutama dalam bidang ilmu matematika yang sangat besar. Pengaruh Al-Khawarizmi dalam perkembangan matematika, astronomi, dan geografi tidak diragukan lagi. Pendekatan yang dipakainya menggunakan pendekatan sistematis dan logis. Adapun pemikiran dan sumbangsi dari Al-Khawarizmi yang pertama itu adanya cabang matematika. Al-Khawarizmi dikenal sebagai orang yang memperkenalkan konsep algoritma dalam matematika. Al-Khawarizmi adalah penemu dari beberapa cabang ilmu dan konsep matematika. Ia juga dikenal sebagai astronom dan geografer. Selain algoritma, teori aljabar, penjumlahan, pemulihan juga merupakan buah pikiran dari Al-Khawarizmi. Nama aljabar sendiri diambil dari buku yang amat terkenal, yakni Al-Jabar wal Al-Mukabilah. Dalam cabang aljabar ini sebenarnya Al-Khawarizmi banyak mengacu pada tulisan yang disusun oleh ilmuwan asal Yunani, yaitu Diophantus 250 sebelum Masehi. Namun demikian, dalam meneliti buku-buku aljabar tersebut, Al-Khawarizmi menemukan beberapa kesalahan dan permasalahan yang masih kabur. Kesalahan dan permasalahan inilah yang kemudian diperbaiki, diperjelaskan, dan dikembangkan oleh Al-Khawarizmi. Kemudian, dalam karya-karyanya tentang aljabar, karena itulah tidak diherankan lagi bila Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma, serta hitungan desimal. Al-Khawarizmi yang mengadopsikan penggunaan angka 0 dalam ilmu aritmetik dan sistem desimal. Betapa pentingnya karya beliau karena notasi pertama menggunakan angka Arab dari 1 hingga 9, 0 dan Al-Khawarizmi ini juga sebagai seorang yang memperkenalkan angka 0 di dunia ilmu penghitungan. Beliau mengenalkan kepada dunia bahwa 0 ini sekedar angka. Penemuannya membuat revolusi pemikiran terhadap ramah matematik dan sains modern. Penemuan angka 0 merevolusikan pola pikir dari matematika dan sains itu sendiri. Penerapannya angka 0 sudah dikenal di dunia Arab Islam sendiri sudah dari abad ke-9. Tapi pengenalan angka 0 di Eropa dari abad ke-13, pengenalan angka 0 dari Al-Khawarizmi lebih mendetail dari pengenalan angka-angka yang lain. Yang kedua, cabang astronomi dan geografi. Selain dari karya-karya dari bidang matematika, Al-Khawarizmi juga melahirkan karya dalam bidang astronomi. Ia membuat tabel yang mengelompokkan ilmu perbintangan. Pada awal abad 12, karya-karya dari Al-Khawarizmi diterjemahkan dalam bahasa lain, dan yang pertama kali adalah bahasa Latin oleh Adelan of Bath dan Geran of Cremona. Misalnya, The Treatise of Arithmetic, Al-Megala fi Hisab Al-Jabar wa Al-Mugabilah. Pada banyak universitas di Eropa, buku karya Al-Khawarizmi masih menjadi acuan untuk mahasiswa di sana sampai pertengahan abad ke-16. Karya-karyanya setelah diterjemahkan dalam bahasa Latin, kemudian menyusul bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa yang digunakan di Eropa dan terakhir diterjemahkan dalam bahasa Cina. Tim astronom pemimpin Al-Khawarizmi yang berada di bawah pengawasan Khalifah Al-Ma'mun juga berhasil menentukan ukuran bentuk bundaran bumi. Yang ketiga, cabang seni musik. Tidak hanya menguasai matematika dan astronomi, Al-Khawarizmi ternyata juga dikenal sebagai ahli musik. Dalam salah satu buku matematikanya, dituliskan pula teori seni musik. Buku itu diterjemahkan oleh Alderan dari Bath pada abad ke-12 dengan judul Liber Yasaugarum Al-Khawarizm. Pengaruh buku ini kemudian sampai ke Eropa dan sejarawan Philip Kahiti menyebutkan sebagai pengenalan pertama musik Arab ke dunia Latin. Banyak pujian yang diberikan para sejarawan dan ilmuwan dari Eropa kepada karya-karya dari Al-Khawarizmi.
Demikianlah video presentasi dari saya tentang menganalisis biografi serta pemikiran atau sumbangsi dari Al-Khawarizmi. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.